kira-kira kita punya mimpi nih, dan berbagai upaya mungkin sudah dilakukan, terus kalau misalnya nggak berhasil gimana gitu. Sekarang lanjutannya hari ini aku akan bahas ada 2 cara, yaitu antara yang pertama pride, yang kedua ini purpose. Nah, apa itu masing-masingnya, kita mau masuk ke satu-satu ya, ke pride dulu. Nah, jadi teman-teman, dreams itu, jadi impian kita itu bisa berasal dari 2 hal nih. Dari yang pertama itu pride, sama yang kedua itu purpose. Kalau pride itu apa sih? Coba kita mau belajar lebih lanjut lagi soal pride. Jadi kalau pride ini adalah kesombongan ya, kesombongan. Jadi kalau misalkan di kamusnya di dictionary.com itu ada pleasure or satisfaction taken in something done by or belonging to oneself or believed to reflect credit upon oneself, atau menghargai diri sendiri secara berlebihan, congkak atau pongah. Menurut KBBI itu pengertiannya si kesombongan itu seperti ini. Oke, next. Nah, sebenarnya pride atau kesombongan ini kalau misalkan kita mau diskusi lebih dalam itu apa sih? Nah, yang pertama itu sebenarnya kesombongan itu sendiri itu memberikan penekanan berlebihan terhadap diri sendiri. Jadi kita itu melakukan penyembahan kepada diri sendiri nih gitu. Jadi kita itu memvalue diri kita itu di atas segalanya lah, istilahnya kurang lebih seperti itu. Dan juga bisa dibilang kalau kesombongan itu mencuri kemuliaan yang seharusnya itu diperuntukkan bagi Allah. Dan dari kesombongan itu kita juga belajar kalau sebenarnya ketika kita sombong itu, kita itu menutup diri dari hikmat Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesombongan ini sendiri itu merupakan salah satu dari 7 akar dosa ya, kalau teman-teman itu baca di Alkitab. Jadi kesombongan ini sebenarnya berbahaya karena kita akan ngerasa nih kita hebat banget nih, lebih dari segala-galanya dari orang lain. Bukan berarti misalkan ini berbeda dengan kalau misalnya kita punya pekerjaan dan kemudian kita achieve, kita itu kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, kita memang proud ya. Jadi itu kita bangga, gitu, kita lega kalau misalkan pekerjaan kita udah selesai. Tapi pride di sini, yang kesombongan ini bukan maksudnya kayak bangga karena aku udah bisa menyelesaikan satu pekerjaan ini nih. Tapi ini lebih ke kesombongan ini lebih kepada cinta ke diri sendiri. Jadi penyembahan terhadap diri sendiri gitu, yang berlebihan gitu. Jadi kayak semuanya itu karena kuatnya aku kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ini terlalu berlarut-larut dan akhirnya kita tenggelam dalam kesombongan ini, kita akan ngerasa kita tuh nggak perlu lagi apa-apa gitu. Termasuk kita tuh nggak butuh lagi Tuhan gitu loh. Jadi kesombongan itu sebenarnya juga berarti kita itu memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Dan kesombongan itu seperti yang aku bahas di sini juga. Jadi kesombongan itu juga mencuri kemuliaan yang harusnya itu diperuntukkan bagi Allah saja loh gitu. Dan padahal sebenarnya apa yang kita capai di dunia ini kan tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang memampukan kita dan memelihara kita. Jadi seperti yang disampaikan di satu ayat di dalam Alkitab juga, bahwa di Roma 11 ayat 36 itu ingatlah bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, sebelum kita meriletkan si pride ini ke dreamnya kita, ini aku pengen bahas lebih dalam soal pride-nya ya. Jadi teman-teman coba refleksiin deh, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Mungkin karena kita lebih dari orang lain, kita ngerasa, gue bisa, lu enggak nih, gitu. Atau lebih daripada itu yang mungkin ekstrim banget, ada nggak sih sebenarnya alasan yang buat kita itu merasa bahwa aku layak untuk bersikap sombong? Alasan apa sih kira-kira yang
kamu pakai untuk bisa menyombongkan diri kamu dengan apa yang kamu miliki hari ini. Apa yang kamu punya hari ini, apakah kamu layak untuk bersikap sombong? Itu aku pengen ajak teman-teman untuk merefleksikan itu, nggak perlu dijawab di sini, nanti teman-teman setelah komsel ini bisa merenungkan sendiri. Oke, kita mau bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu pride berdasarkan apa yang disampaikan di Alkitab ya. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tahu bahasa Inggrisnya pride goes before destruction, ya, kehancuran. Jadi itu kecongkakan itu akan mendahului kehancuran. Jadi sebelum sesuatu, jadi dia itu permulaan sebelum semuanya itu hancur. Jadi aku pengen juga remind ke teman-teman, kalau misalkan nih ada kayak rasa, tiba-tiba timbul rasa, wah gue bangga banget nih, bangga yang berlebihan mungkin sampai akhirnya mengarah ke sombong, ingat hati-hati karena kecongkakan atau pride itu bisa mendahului kehancuran gitu loh. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, di sini yang disampaikan di Amsal 16-18 ini disampaikan seperti ini. Kemudian disampaikan juga di Amsal 11 ayat 2, yaitu jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau mencapai impian kita, sebenarnya kan dream kita itu mestinya itu datang dari purpose ya, tujuannya kita itu apa gitu. Dan untuk mengetahui tujuan kita apa, kita tuh butuh wisdom. Kita tuh butuh hikmat yang dari Tuhan. Kira-kira dreamku ini udah sesuai atau belum sih? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita itu sombong dan kita jatuh dalam dosa ya, dalam dosa kesombongan ini, kita tuh jadinya nggak bisa dengar maunya Tuhan tuh sebenarnya apa sih dalam hidup kita, kayak gitu. Kalau misalkan tujuan kita itu hanya untuk menyenangkan hati manusia, memuaskan ego kita, mimpi kita itu hanya akan sebatas menyesuaikan apa yang kita miliki sebagai manusia, gitu. Ini aku mau ngasih contoh ya. Kalau misalnya dream kita itu berdasarkan pride, itu jadi kalau misalnya itu kan fokusnya kesombongan kan lebih kepada diri sendiri ya, lebih pada fokus dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan misalnya kamu pengen beli handphone nih, beli handphone baru kayak gitu, atau misalnya kamu pengen beli mobil atau misalnya beli handphone terbaru, nah itu tuh sebenarnya kamu pengen beli itu tuh pengennya itu karena itu memang berfungsi maksimal di kamu, atau sebenarnya kamu beli handphone itu tuh cuma buat gue pengen teman-teman gue lihat nih kok gue punya handphone keluaran terbaru. Itu beda ya. Misalnya gue punya impian gue pengen handphone itu yang terbaru gitu. Kita mau nanya lagi nih, ini kalau yang dream yang kita dapat dari pride itu adalah kayak gue pengen beli handphone ini karena gue pengen kalau misalnya teman-teman gue lihat keren banget lu, pasti gaji lu tinggi ya bisa beli handphone kok mahal banget kayak gini. Jadi gue pengen disembah gitu kan, sembahlah aku gitu kan, gue punya handphone terbaru kayak gitu. Kok keluarin apa, gue pasti beli duluan kayak gitu. Kalau misalkan bisa juga mungkin nih yang kayak teman-teman mungkin di sekitar itu kalau misalnya ada restoran baru gitu. Restoran baru tuh sebenarnya gue pengen nyoba karena katanya tuh enak, atau gue pengen pergi itu karena apa ya? Karena gue FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi gue nggak pengen ketinggalan zaman nih, gue pengen menunjukkan kalau gue tuh eksis banget kayak gitu. Lama-lama itu tuh bisa membawa kita kepada kesombongan. Seperti itu loh. Jadi maksudnya kamu tuh sebenarnya membeli sesuatu, misalkan itu tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Kamu tuh pengen pamerin ke orang lain, sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat, atau memang kamu tuh butuh gitu loh, misalnya kamu beli itu. Oke, next. Nah, kalau misalkan dream kamu itu datang dari pride kamu itu harus menyesuaikan impian kamu untuk
cocok sama resources kamu. Resources kamu itu kan ya kayak kemampuannya kamu gitu ya, uang kamu itu semana sekarang, kamu bisa nggak sih untuk achieve dream ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan dream kamu itu datang dari pride kamu, kamu harus menyesuaikan dream kamu kepada resources kamu, karena resources kamu terbatas nih. Jadi uang yang aku miliki itu sekian, kalau misalkan aku punya mimpi segini, ya aku mesti nyesuaiin, karena itu adalah dream yang datang dari pride-nya kamu gitu. Dan kadang ini kalau misalkan dream yang datang dari pride kamu, kita tuh pengen orang lain itu melihat kita dari apa yang kita lihat. Kita tuh pengen mereka itu menilai dari penampilan luarnya kita. Jadi itu kurang lebih tuh gambaran dari dream yang datang dari pride kamu. Ini aku share, aku masukin fotonya Gary V. Teman-teman mesti tahu ya Gary V ini. Jadi dia adalah motivator terkenal gitu lah, udah mendunia gitu. Aku menarik sih ini di foto ini karena tahu nggak sih kalau misalnya kita itu kadang itu kita pengen beli barang itu mungkin buat menyenangkan orang lain yang ngelihat kita gitu. Di sini dia tulis dia foto sama kayak struk gitu, struk belanjaan mungkin. Tulisannya tuh sebenarnya dari atas baca ke bawah itu, stop buying dumb shit to impress people you don't even like. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kadang tuh aku pengen beli barang ini tuh cuma pengen impress seseorang yang gue tuh pengen pamer aja gitu loh ke dia. Gue tuh bisa juga lebih dari dia. Itu hati-hati loh. Mungkin itu dreamnya kamu itu untuk punya segala sesuatu dengan kesuksesan kamu itu hanya buat mengimpress seseorang yang kamu nggak suka sebenarnya, dan itu sebenarnya nggak fungsi banget buat kamu gitu. Mungkin kamu sekarang nyaman dengan rumah kecilnya kamu, tapi ketika kamu lihat orang itu tuh dia saingan gue banget nih, dia punya rumah yang besar gitu, gue punya sih duit segini kayak gitu, gue pengen kalau misalnya beli rumah itu mungkin bisa sama kayak dia, tapi mungkin jadinya gue mesti kayak mesti ngutang sana sini, atau mungkin ikut jadi mesti mengkat sana sini, akhirnya membeli dream house-nya lu yang dari pride-nya itu hanya buat mengimpress dia gitu loh. Padahal lu nggak butuh-butuh amat sebenarnya kayak gitu. Nah, yang kedua kita mau bahas kalau seandainya dream kamu datang dari purpose itu apa sih? Purpose itu adalah tujuan ya. Itu adalah alasan kenapa sesuatu itu diciptakan. Kalau sebagai manusia, kita itu diciptakan tujuannya apa sih? Tuhan itu pasti tahu kan. Kalau misalnya kamu invent sesuatu gitu, misalkan kamu invent blender gitu kan, kamu pasti kan juga ada manual booknya juga. Ya, kamu sebagai kreatornya, sebagai pembuatnya itu, kamu menciptakan blender itu tujuannya untuk apa sih? Kamu akan memberikan manual booknya juga seperti itu. Kamu ingin bahwa user yang menggunakan blendermu itu juga menggunakan blender itu sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan aku menciptakan itu kan, barang itu. Oke, next. Nah, Bible itu ngomong apa sih tentang purpose? Di Roma 8 ayat 28 itu dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Kemudian di Matius 5 ayat 16 itu juga dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke teman-teman, mungkin aku pengen cerita sedikit ya soal purpose ini. Jadi sebenarnya seperti creator si blender ini menciptakan blender untuk tujuannya bisa ngejus buah dan macam-macamnya itu, sama juga seperti Tuhan menciptakan kita. Itu pasti ada tujuan yang ingin Tuhan capaikan di dalam diri kita. Dan sebenarnya tujuan kita itu apa gitu loh. Mungkin ada beberapa di antara kita tuh yang nggak gitu
belum begitu yakin mungkin purpose-ku apa sih gitu kan. Kita pengen bahas lebih lanjut di sini. Next. Oke. Jadi tujuan itu, purpose itu dinamis ya, nggak random gitu. Jadi purpose itu mungkin bisa berubah-berubah ya. Maksudnya tujuan macam-macamnya kita, misalkan kita ambil kata si Simon Petrus yang dulu itu kerjaannya itu adalah sebagai seorang nelayan. Ya, dia itu kan sebagai seorang nelayan dulu itu sebelum bertemu Yesus kan dia pekerjaannya nelayan ya. Nah, yang mau aku sampaikan di sini itu yang pertama, sebenarnya purpose itu dinamis gitu loh. Kamu mungkin bisa aja punya tujuan-tujuan kecil dalam hidup kita gitu. Tapi itu nggak akan random gitu loh sebenarnya. Nggak akan random itu dalam artian itu nggak akan lari dari sebenarnya strength kamu apa dan potensial kamu apa. Nah, itu kan sudah pernah dibahas di Dream Chaser series yang di awal-awal kan. Itu jadi tujuan kamu yang perlu kamu ingat itu adalah pasti nggak akan jauh-jauh dari potensi kamu itu apa. Strength kamu itu di mana. Dan kamu itu harus mengenali dirimu sendiri dengan baik supaya kamu bisa memaksimalkan itu. Supaya kamu itu benar-benar bisa fulfill tujuannya Tuhan apa dan tujuan kamu apa. Kalau kamu nggak tahu kamu itu bagusnya di mana, kamu itu kurangnya di mana, kamu akan susah untuk berkembang. Jadi untuk menetapkan sebelum kamu menetapkan tujuan kamu itu apa, kamu harus tahu kenali dirimu sendiri itu orangnya kayak apa sih, aku tuh bagus di mana, aku tuh nggak bagus di mana, kayak gitu. Dan itu pasti relate dengan strength atau potensial kamu. Nah, tapi kita punya ultimate purpose nih gitu. Ultimate purpose-nya itu ultimate purpose-nya kita itu eternal, yaitu semua yang kita lakukan di dunia ini itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu eternalnya ya, nggak akan berubah. Semua yang kita lakukan ini memang semestinya itu untuk kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Jadi dengan tujuan-tujuan kecilnya kita itu mestinya relate sama eternal purpose-nya itu gitu loh. Maksudnya ultimate purpose-nya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, next. Nah, what God calls you to do, God has gifted you to do. Jadi kalau misalkan Tuhan itu memberikan calls itu panggilan kepada kamu, itu dia pasti udah mempersenjatai kamu untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi gift-mu apa gitu, talent-mu di mana, kamu harus kenali dirimu dengan baik. Jadi nggak mungkin Tuhan itu suruh kamu perang, dia tuh nggak mempersenjatai kamu dengan berbagai kelengkapannya gitu loh. Kalau misal orang perang itu kan mesti ada armornya, ada macam-macamnya kayak gitu. Nah ini juga semacam alat perangnya kita gitu di dunia, yaitu adalah gift yang karunia-karunia yang udah Tuhan kasihin ke kita. Tapi kita kalau misalnya mungkin kita ada beberapa yang bingung ya, kayak sebenarnya karunia yang Tuhan kasih ke aku tuh apa sih gitu. Mungkin harus kayak find out lagi potensialnya aku juga apa gitu, talentku di mana. Kamu juga harus punya selain kamu harus mengenali dirimu secara baik, kamu juga mesti punya relasi yang baik juga dengan Tuhan. Untuk supaya bisa inline satu frekuensi, sebenarnya Tuhan tuh maunya apa sih? Dan Tuhan itu ngasihin kamu potensi untuk mungkin pinter nyanyi, mungkin kayak Lady tadi pinter nyanyi. Mungkin Lady itu pekerjaannya itu sebenarnya adalah perawat ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bukan perawat sih, maksudnya kerja di rumah sakit tapi di bagian cooking gitu. Emang dia itu juga senang cooking, tapi Tuhan juga ngasihin potensial lain nih, nyanyi. Mungkin Lady itu bukan ditakdirkan sebagai seorang penyanyi, tapi dengan suaranya Lady itu potensial yang Lady miliki, dia bisa pakai juga untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Next. Nah, the meaning of life is to find your gift. Jadi tugasnya kita itu adalah arti dari hidup itu juga sebenarnya kita mencari talentnya kita, karunia yang Tuhan kasih itu apa ke kita. Dan purpose of life
itu adalah to give it away. Ini typo ya. Jadi the purpose of life is to give it away. Jadi dengan potensial dan gift yang udah Tuhan kasih ke kita, purpose of life-nya itu adalah untuk kita tuh bagiin ke orang lain juga gitu loh. Tuhan tuh nggak ngasihin kamu talent itu untuk kamu keep buat keuntungan kamu sendiri aja gitu. Tapi maksudnya Tuhan itu adalah dengan dia udah ngasihin gift ke kamu, itu pengen kamu bisa share kepada orang lain untuk bisa memberkati orang lain juga. Tapi kreditnya itu harusnya semua balik lagi ke Tuhan. Orang itu bisa melihat kebaikan di kamu, harapannya itu juga nama Tuhan yang dimuliakan. Oke, next. Nah, kalau misalkan dream kamu itu datang dari purpose, yang mana mungkin kamu mungkin beberapa di antara kita itu yang masih dalam tujuan untuk mencari purpose, itu it's okay gitu loh. It's okay. Jadi don't downsize your dreams. Kalau misalkan dream kamu itu datang dari purpose-nya dari purpose-nya Tuhan gitu, maksudnya apa yang inline dengan apa yang Tuhan pengen kerjakan melalui hidup kamu, itu kamu jangan mengecilkan dream kamu. Kalau tadi di Pride itu kan kita pengen nunjukin nih lebih ke show off gitu, fokusnya itu ke diri kita. Nah itu pasti resources-nya terbatas, ya kemampuan lu ya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan dream kamu datangnya dari purpose, itu Tuhan itu akan ngasih kamu resources-nya Tuhan. Jadi nangkep ya di sini. Kalau misalnya dari pride, jadi kemampuan lu terbatas gitu loh. Jadi maksudnya resourcesmu itu ya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan purpose dream kita itu inline dengan tujuannya apa yang Tuhan pengen di dalam hidup kita, itu Tuhan itu akan menyediakan semuanya. Karena supply room-nya Tuhan itu tuh benar-benar nggak ada habisnya dan nggak terbatas. Dia pasti akan mampukan kamu. Kayak gitu. Nah, aku pengen share juga sedikit ya dari purpose yang tadi itu sebelum masuk ke pertanyaan sharing. Jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk kalau misalnya nih, misalnya aku sendiri juga pribadi itu masih kayak finding purpose-nya aku tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Dan mungkin beberapa di antara kita yang mungkin juga masih ya entah yang sudah berkeluarga atau misalkan masih single itu mungkin masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya Tuhan tuh pengen apa sih dalam hidup aku gitu. Penasaran nggak sih sebenarnya? Tapi kan maksudnya kita bukan nggak bisa sih. Ada beberapa orang yang memang dari awal dia lahir, tumbuh dari kecil gitu kayak udah di gifted gitu yang udah jelas banget clearly lu jadi pianis besar nih gitu. Atau mungkin dari kecil tuh dia bakalan jadi pemain sepak bola gitu atau macam-macamnya. Itu memang ada beberapa orang yang kayak tujuan hidupnya tuh udah jelas banget dari awal. Tapi menurut aku, mungkin teman-teman di sini juga kebanyakan mesti tujuan hidupnya itu harus apa ya? Mungkin harus dipertemukan dulu dengan satu coba dulu ke sini, terus habis itu coba lagi ke yang lain, coba ke yang lain lagi, akhirnya baru ketemu oh ternyata purpose-nya Tuhan itu buat di hidup aku itu seperti ini nih gitu. But it's okay gitu loh. Yang aku pengen share ke teman-teman di sini adalah mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu purpose-nya purpose-nya teman-teman itu apa. It's okay. Yang penting apa? Yang penting kamu mencoba. Yang pertama tadi kamu harus kenali dulu yang Tuhan itu ngasihin ke kamu potensialnya apa potensinya itu apa, dan karunia-karunia yang Tuhan kasih itu apa gitu loh. Kamu harus tahu itu dulu. Ketika kamu udah kenal diri kamu sendiri dan siapa kamu di dalam Tuhan yang Tuhan mau, kamu pasti lebih mudah kan untuk mengembangkan itu ke arah ya on the right track kayak manusia ini yang di sini yang sebelah kiri ini. Jadi dia udah mungkin ada on the right track nih. Oh, jadi ke sini nih tujuannya, dia jalan sesuai dengan itu. Tapi kamu harus kenali dirimu sendiri juga. Dan yang kedua, kamu harus bangun relasi yang kuat sama Tuhan. Kalau misalnya, supaya apa? Dan kamu harus merendahkan diri, merendahkan hati kamu juga untuk tahu gitu loh, apa sih yang Tuhan mau di diri kamu. Nggak bisa
Kalau kamu sombong, kamu nggak tinggi hati, kamu nggak mengosongkan gelas kamu, gimana kamu mau diisi? Kalau kamu mau dikasih tahu seseorang, misalkan untuk informasi sesuatu lah gitu, terus kamu bilang, gue udah tahu lah itu, yang kayak gini kan, belum juga dikasih tahu, udah kayak, aku udah tahu kok, cuma pengen supaya mungkin terlihat, gue lebih tahu dari lu loh, gitu. Cobalah tetap menjadi gelas kosong, kalau kamu ketemu sama orang. Kalau kamu itu lagi doa, jadi aku juga dulu di Komsel Vinia itu juga aku juga inget ya, aku pernah di remind gitu sama Cik Rini ya masalah ya. Jadi kalau misalkan kita berdoa itu kita lebih baik kita juga ada saat hening untuk tahu Tuhan itu maunya apa sih ke kita gitu. Jadi nggak kayak Tuhan makasih buat hari ini bla 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 bla. Oke, amin. Baik gitu. Tuhan mungkin baru mau ngomong mau lu udah pergi gitu kan, gimana mau tahu maksudnya Tuhan tuh apa gitu kalau kamu nggak pernah saat teduh, kalau kamu nggak pernah punya waktu yang khusus gitu loh, intimate sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kamu pacaran gitu, kalau misalnya kamu ngobrol terus, kamu taunya dia suka apa gimana gitu kan. Jadi kamu ada saatnya kamu duduk diem dengerin Tuhan untuk tahu kira-kira Tuhan itu ngarahin aku ke sini ya kayak gitu. Jadi mungkin dengan kebisingan lingkungan di sekitar kita itu sulit untuk mencari Tuhan ya. Tapi ketika hening itu kita bisa loh ketemu sama Tuhan. Dan itu nggak bisa cuma kayak sekali Tuhan aku pengen jawaban ini ya, terus aku doa, aku diam terus habis itu nggak dengar suara apa-apa ya. Ya nggak kayak gitu juga. Semua juga perlu latihan gitu kan, perlu prosesnya dan kamu itu mesti enjoy prosesnya. Dan tahapan yang selanjutnya apa yang aku share itu adalah kalau kamu udah mengenali dirimu sendiri itu seperti apa, jangan takut buat mencoba. Ya, kalau kamu coba, itu kan ada dua kemungkinan ya, 50-50. Kamu gagal atau kamu sukses. Pasti, maksudnya di antara dua kemungkinan itu dong. Tapi kalau misalnya kamu terlalu banyak menimbang, terlalu banyak apa namanya nggak eksekusi, cuma diem doang, kamu nggak gerak, kamu nggak akan tahu purpose-nya kamu apa kalau kamu nggak nyoba. Kalau kamu nggak nyoba, udah pasti 100% gagal. Iya kan? Maksudnya, kamu harus merubah mindset kamu, kamu harus berani nyoba dulu apa yang ada di diri kamu, dan kira-kira Tuhan pengen apa dalam kehidupan kamu, dan apa yang kamu udah, apa yang Tuhan persenjatai kamu nih di tangan kamu ini sekarang ada apa, kamu pakai aja gitu. Untuk potensi kamu apa, macam-macam kayak gitu, coba aja. Kan kemungkinan 50-50, nothing tulus kan sebenarnya. Kalau misalkan akhirnya kalah, ya udah, itu kan juga anggap aja itu biaya untuk kamu belajar. Jadi jangan semua, kok aku gagal sih, aku nggak mau lagi lah. Ya nggak kayak gitu juga. Kamu juga mesti, kalau aku gagal, mesti aku kayak gini ya. Mesti ada perbaikan, pasti ada sesuatu yang kamu pelajari dari kegagalan kamu, seandainya kamu gagal. Jadi jangan eh, jangan berhenti untuk mencoba. Tapi mencobanya yang sesuai dengan potensi diri kamu itu. Oke? Dan seperti kisahnya Simon Petrus ya. Jadi sebelum dia ketemu dengan Tuhan, sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia itu bekerja untuk memenuhi kecukupan dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu sekarang kerja nih, oh ya aku buat ini sih, buat aku bertahan hidup, untuk aku bisa bayar mungkin sekolah anak, atau mungkin bayar buat skincare kamu, atau mungkin bayar buat apa namanya nongki-nongki cantik kamu. It's okay gitu loh. It's okay. Nah, tapi setelah kamu bertemu dengan Tuhan, harusnya hidup kamu itu nggak lagi sama. Begitu pula dengan Simon Petrus kan. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia tidak lagi menjadi penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Akhirnya hidupnya dia itu lebih berarti dan lebih signifikan itu untuk bisa memberkati dan melayani orang-orang yang lebih banyak lagi gitu loh. Dan akhirnya dia ketemukan ultimate purpose-nya itu, yaitu semuanya itu dikembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi
Kalau misalkan dream kamu itu datang dari purpose, pasti Tuhan akan cukupkan. Resources-nya Tuhan itu nggak terbatas kok. Selama itu inline, dia akan ngasihin dan mencukupkan kebutuhan kamu sehingga kamu bisa achieve dream kamu. Oke, mungkin gitu aja sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin bentar lagi kita bisa ini ya, bisa masuk ke breakout room untuk sharing ya. Coba bisa di-share untuk pertanyaan sharingnya. Nah, ini ada pertanyaan sharingnya. Oke, yang pertama, pernah nggak kamu punya mimpi yang susah untuk diwujudkan? Atau jauh dari resources-nya kamu? Di-capture ya, mungkin ya, kalau misalnya pertanyaan panjang di. Yang kedua, apakah mimpi kamu itu dari pride atau purpose kamu? Dan nomor tiga, apakah kamu menunggu sampai Tuhan cukupkan resources kamu? Oke, sekian mungkin sharing dari aku, semoga memberkati. Saya kembalikan ke host ya ini. Oke, thank you Vivian, sangat memberkati ya penjelasannya supaya kita lebih semangat di dalam mengejar mimpi kita. Saya mau bagi buat grup sharing.